dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional yang diwakili oleh Bapak Dr. Agus Widodo sebagai pemateri saat ini, Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota Mobagu beserta undangan yang hadir di pagi ini. Mengawali kegiatan rapat koordinasi analisis indeks daya saing daerah pemerintah Kota Mobagu tahun 2022, marilah kita awali dengan berdoa. Menurut kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Acara selanjutnya, laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Bapelitbangda Kota Mobagu oleh Ibu Listawati Mokodopi SPI. Kepada Ibu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Laporan pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi perangkat daerah analisis pemetaan indeks daya saing daerah Kota Mobagu tahun 2022. Landasan hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah: yang pertama, mengukur pencapaian seluruh aktivitas di daerah dalam memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dengan mengoptimalkan ekosistem, potensi dan berbagai hasil iptek dan inovasi untuk menciptakan daya saing dan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Yang kedua, menjadi pendorong kepada seluruh stakeholder, terutama para pelaku inovasi, agar dapat terpacu dalam mewujudkan ide kreatif dalam penciptaan nilai tambah, baik sebagai individu maupun melalui kemitraan dan kerjasama antar unsur inovasi dalam rangka meningkatkan daya saing dan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Yang ketiga, sebagai upaya untuk mendorong kemajuan dan daya saing bangsa Indonesia. Dan keempat, menjadikan dasar dalam perumusan, penetapan, evaluasi dan monitoring kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. Dan yang kelima, menjadi alat dalam proses harmonisasi berbagai kebijakan dan program pembangunan baik level nasional dan daerah. Sumber dana pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi analisis indeks daya saing daerah Kota Mobagu berasal dari APBD Kota Mobagu, dokumen pelaksanaan anggaran organisasi perangkat daerah Bapelitbangda Kota Mobagu tahun 2022. Penutup, demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan Sekretaris Daerah Kota Mobagu sekaligus membuka dengan resmi pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi perangkat daerah analisis pemerintah indeks daya saing daerah Kota Mobagu tahun 2022 yang akan diwakili oleh Kepala Bapelitbangda Kota Mobagu yang terhormat Bapak Adnan. Pada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua.
Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita semua diberi kesehatan, kekuatan, bisa hadir pada kesempatan pagi hari. Yang saya hormati Bapak Dr. Agus Widodo, Perikayasa Ahmadiyah, Direktorat Fasilitasi Pemantauan Riset dan Inovasi Daerah, Badan Riset dan Inovasi Nasional selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Syukur Romanto atas kehadiran Bapak dan kesediaan Bapak untuk menjadi narasumber kami pada pagi hari ini. Yang saya hormati para pimpinan kepala perangkat daerah, para camat di pemerintah Tombolgo, baik yang hadir langsung maupun melalui Zoom meeting yang pada pagi hari ini. Yang saya hormati kepala bidang Litbang Pemerintahan Kota Tombolgo selaku pelaksana kegiatan pagi hari ini. Saya hormati seluruh Bapak Ibu hadirin yang hadir secara langsung di tempat di aula Pemerintahan Kota Tombolgo pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini mohon izin Pak Agus, saya minta maaf Pak Seda tidak bisa hadir langsung karena beliau masih dalam tugas luar di luar daerah, sehingga saya yang diberi mandat untuk mewakili beliau untuk membuka acara ini. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa Ketua Pengembangan Wilayah dengan tujuan untuk mencari kesejahteraan masyarakat harus dilakukan dengan satu pembangunan yang sustainable, berkelanjutan, dengan tingkat daya saing yang merupakan salah satu konsep parameter kita. Nah, semakin tinggi tingkat daya saing kita suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Itu konsep. Mudah-mudahan kita bisa wujudkan itu. Nah, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN telah menginisiasi penyusunan model pemetaan indeks daya saing daerah (IDSD) yang tentu diharapkan dapat menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indeks daya saing daerah atau IDSD juga dapat diartikan sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Nah, ISD ini penting karena menyangkut kesetaraan kita, baik SKPD dengan SKPD, daerah dengan daerah lain, maupun nanti negara dengan negara lain. Kemajuan nasional kita, kemajuan nasional negara kita tentu harus didukung oleh kemajuan di daerah. Jadi kita harus memulai dari daerah. Walaupun negara kita sudah berjuang semaksimal mungkin, kalau kita tidak didukung, kita yang ada di daerah tentu akan susah untuk mewujudkan hal tersebut. Oleh karena itu tentu kehadiran Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini diharapkan bisa menyerap seluruh materi pada pagi hari ini dalam rangka untuk meningkatkan daya saing kita. Dan ini merupakan salah satu misi kedua dari Wali Kota Tombolgo, itu adalah daya saing daerah yang harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan dan sustainable. Tentu kita bersaing dengan daerah lain, tapi support dari Wali Kota menginginkan bahwa kalau ada yang nomor 2, orang nomor 2. Kalau ada yang nomor 1, orang yang harus nomor 1. Nah, itu yang merupakan semangat motivasi dari Wali Kota untuk kita bisa terus bersaing. Nah, berdasarkan hasil perhitungan indeks daya saing daerah Kota Tombolgo tahun 2021 diperoleh nilai sebesar 1,684 dengan kategori sedang. Jadi kita masih di kategori sedang. Angka ini meningkat dibandingkan hasil pemetaan indeks daya saing daerah tahun 2020 sebesar 0,5322 atau tahun 2020
masih di kategori rendah. Alhamdulillah dengan usaha, kerjasama, dan support dari seluruh teman-teman OPD yang hadir, kita bisa naikkan dari 0,5 itu menjadi 1,6. Nah, ini yang harus kita kejar terus supaya kita bisa mencapai kategori yang lebih tinggi lagi dari itu. Nah, ini tentu penting yang harus dilakukan. Namun ada dua hal pokok yang harus dilakukan, yaitu konsep, teori, dan implementasinya. Konsep dan teorinya adalah kita akan mendengarkan hari ini bagaimana teknik, tata cara, bagaimana cara mengukur, menilai indeks yang dimaksud ini. Setelah kita mendengarkan itu, tentu kita masing-masing punya pola pikir, pola konsep, pola rencana untuk implementasi nanti di SKBD kita, sehingga diharapkan di tahun depan itu ada peningkatan nilai bertahap, sedikit demi sedikit, apa yang penting jalan maju, bukan jalan di tempat, apalagi jalan mundur. Jadi kita mengharapkan yang kemarin hari ini lebih baik dari yang kemarin, dan hari esok kita harapkan harus lebih baik dari hari ini. Nah, tentu itu kita harapkan. Nah, tentu melalui kesempatan ini tentu mengharap Bapak Agus bisa memberikan semua yang dimiliki, ilmu yang dimiliki, teknik yang dimiliki. Kalau bahasanya kami di sini Pak, bukan teknik. Ya, kalau diberikan kepada kami teman-teman di sini, apalagi di sini banyak yang muda-muda ini Pak, baru masuk, mudah-mudahan dengan otak yang masih fresh, dengan tenaga yang masih fresh, mereka bisa maksimal memberikan daya upaya untuk kemajuan daerah ini. Barangkali itu hal-hal yang terpenting yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Sekali lagi, kalau teman-teman memanfaatkan kesempatan ini, cermati dan dengarkan baik-baik. Setelah itu mohon ditransfer ke seluruh komponen yang ada di SKBD-nya masing-masing. Jangan kita simpan setelah dari sini, tolong ditransfer setelah ini, agar semua bisa bekerja secara simultan, terpadu, kompak, dan tentu kerjasama yang baik. Karena kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Bapak Sekretaris datang ke sini, selesai dari sini pulang kantor tidak disampaikan, itu percuma. Dia tidak akan sampai. Jadi tolong diambil, diserap, dikopi materinya, kemudian disampaikan lagi ke SKB-nya. Itu ada barangkali itu hal-hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih. Syukur Domanto, izin Pak Gus, Syukur Domanto itu artinya terima kasih banyak. Bahasa daerah, terima kasih banyak atas kesempatan Pak Agus. Insyaallah akan memberikan hasil yang maksimal pada kesempatan pagi hari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan, acara selanjutnya pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Agus Widodo selaku Perekayasaan Ahli Media Direktorat Fasilitasi dan Pemantauan Riset dan Inovasi. Kepada Bapak disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Pak Kaban, Bu Kadif, Pak Rens, dan rekan-rekan semuanya di Perpanda Kota Mobagu. Mohon izin saya menyampaikan tentang ITSD yang tahun 2022 ini. Izin Pak Deputi lagi ada acara kebetulan, kemudian Pak Direktur juga sudah keluar kota. Kemarin saya diminta untuk menyampaikan perihal ITSD yang dikerjakan oleh rekan-rekan tim. Mohon izin saya sendiri ya Bapak Ibu ya. Benar-benar tidak kelihatan? Bisa. Kelihatan ya Pak ya? Bisa. Materi yang akan saya sampaikan? Bisa, terang Pak, terang. Oke baik, terima kasih.
Sebagaimana mungkin Bapak Ibu semua juga sudah ketahui dan mungkin lebih dari sekali juga kita sampaikan terakhir pada saat pemberita di awal bulan ya, di awal bulan atau akhir bulan yang lalu ya, yang lalu itu kita juga sampaikan dari Ibu Deputi kebijakan inovasi ini menyampaikan perihal IDSD yang sebagian akan saya sampaikan ulang di sini. Jadi kita nanti diskusikan, mungkin ada beberapa hal yang pada saat acara kemarin mungkin dilakukan dari Kota Mobagu juga sudah sempat gitu ya mengikuti ya, tapi nanti kita lihat kita diskusikan bersama. Jadi di BRIN sendiri IDSD ini dilakukan secara teknis oleh tim di kementerian kebijakan dan inovasi, ada tim pengukuran di sana, ada indikator, rekan-rekan di sana yang mengumpulkan datanya, kemudian dengan kami juga menyusun bersama-sama indikatornya apa saja dan sebagainya. Nah, kami dari kebijakan dan inovasi daerah ini yang menggunakan data itu nanti untuk kegiatan-kegiatan yang kita tindakan bersama dengan rekan di daerah. Jadi ada kebutuhan yang berubah, kebutuhan yang mengukur itu, kemudian kebutuhan mengenai wisata di daerah di tempat kami. Itu. Jadi IDSD seperti tadi disampaikan oleh Pak Kapan dan juga jadi menggambarkan kondisi daya saing daerah, kemudian produktivitas, kemudian nah kita ingin ini dibandingkan juga di tataran nasional dan internasional. Karena itu metodologinya kita balikan semaksimal mungkin itu untuk mendekati metodologi yang digunakan Global Competitiveness Index seperti itu. Jadi untuk tahun 2023 dengan tujuan untuk kebijakan fasilitasi dan pembinaan daerah yang kita lakukan. Jadi untuk tahun 2022 ini meskipun nanti akan keluar angka dan bisa di-rankingkan, tapi kita tidak akan highlight secara fokus di ranking begitu. Jadi nanti akan kita coba bagaimana supaya hasil penelitian itu bisa dimanfaatkan. Jadi tujuan kami adalah bagaimana melihat di mana kelebihan daerah yang bisa ditiru oleh daerah lainnya, kemudian juga mungkin kelemahannya ada di mana, kemudian mana yang bisa kita tingkatkan dan bersama. Itu mungkin yang akan lebih kita highlight di 2022 ini. Ini manfaatnya untuk kami pemantauan pembinaan karena amanat dari Perpres 78 2021 salah satunya BRIN adalah melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap BRIDA. Nah ini Bapak Kaban nanti kalau di Kota Mobagu ini Balitbang Benda ya Pak, Bapeda Litbang ya Pak, Bapeda Litbang kalau kita melihat dari merujuk kepada surat edaran dari Kemdagri itu mungkin bentuknya apa berita atau apa dia nanti ke depan ya. Nanti seperti itu meningkatkan daya saing daerah BRIDA dalam ini karena mungkin Kota Mobagu masih menuju ke sana ya Pak ya, menuju ke BRIDA. Nanti meskipun saat ini masih Bapelitbang ya, namun demikian pendampingan dan sebagainya itu akan kita lakukan sebagaimana nanti Bapelitbang ini menjadi BRIDA itu. Tidak meningkatkan kualitas rumusan rekomendasi kepada BPK. Ini yang ingin kita dorong nantinya setelah keluar angka-angka itu. Jadi nanti kita bisa berperan melihat secara lebih detail hasil dari pengukuran. Kemudian juga nanti bisa mudah-mudahan dimanfaatkan oleh dunia usaha untuk mengembangkan usaha di daerah. Ini dampak dari IDSD yang tadi disampaikan oleh Pak Kaban ini. Ini 2021 Pak, ini jadi bukan yang 2022. Jadi mohon izin ini kemarin Pak Rens menanyakan untuk menyampaikan analisis sebenarnya 2022. Namun demikian sebenarnya masih mohon izin ini kemungkinan akan kita keluarkan angkanya itu pada akhir Januari atau awal Februari tahun depan.
kemungkinan begitu Pak Kaban, Pak Rens dan Bu Kadit. Jadi memang saat ini sebenarnya kalau saya kemarin bisa mengatakan itu belum waktunya menyampaikan, dan saya juga belum berani untuk menyampaikan angka-angka sebenarnya. Mohon maaf ini. Jadi tapi kalau untuk melihat sekilas dari yang lalu, memang Ridwan Kota Mobagu cukup aktif. Ini terima kasih. Dan di antara beberapa kota yang ada di Sulawesi Utara, termasuk yang lainnya sebenarnya lumayan ya Pak, lumayan cukup bagus ini di Sedang ya, di Sedang seperti itu. Dan beberapa pilar, ini ada 12 pilar di IDSD 2021, dan sekarang pilarnya pun tetap sama, pilarnya tetap 12, hanya saja ada beberapa yang kita sedikit penyesuaian, kita kembalikan kepada konsepsi yang ada di Global Competitiveness Index gitu. Jadi itu beberapa hal yang nanti juga mirip seperti ini. Jadi 2022 nanti hasil yang kita sampaikan juga bentuknya akan seperti ini. Ada pada, kemudian nanti ada penjelasan gitu ya, kenapa ini kurang di sini ya, kenapa ini bagus di sini dan sebagainya. Nanti akan ada seperti itu. Ini kalau kita lihat di IDSD 2021 yang Bapak Ibu biasa lakukan, mungkin dari Bu Rizkawati ya, dan Recording in progress. Biasanya ini ya Bu ya, menyiapkan data, kemudian mengupload evidence gitu ya, mungkin bukan di bulan Desember, bahkan mungkin ya di bulan-bulan yang lalu ya, di bulan-bulan kemarin mungkin sudah mulai mereview data dan sebagainya, dan mungkin sudah melakukan feedback dari hasil upload dari dokumen tersebut. Nah, untuk 2022 ini memang kita berbeda. Ada yang juga bisa menyampaikan juga Bapak Ibu, saya yakin juga sudah tahu yang metodologi yang akan kita lakukan di 2022 ini. Bapak Ibu di Bank, khususnya di bidang bank, tidak lagi mengupload evidence, tetapi nanti akan dilakukan pengurangan oleh rekan-rekan dari tim indikator yang ada di tim itu. Dan dengan saat ini tenaga sudah selesai melakukan pengukuran di tingkat provinsi dan sedang melakukan pengukuran di tingkat kabupaten kota. Jadi mudah-mudahan nanti pada akhir Januari ya, atau awal Februari bisa kita sampaikan hasil dari pengukuran IDSD seluruh yang 2022 itu. Jadi mohon bersabar itu ya. Jadi saya juga sudah selesai, nanti kita serahkan sepenuhnya kepada tim dari pengukuran di itu. Ini kerangka yang lalu dan yang sekarang hampir serupa, hanya saja beberapa yang kita sesuaikan ya, dari indikator ini. Jadi ada ekosistem inovasi, ada aspek penguat, ada aspek pasar, maupun aspek sumber daya manusia. Gitu. Kalau kita lihat sebelumnya ini ya, mungkin bagus di infrastruktur, ini bagus ya, yang di kelembagaan juga bagus. Kemudian ada beberapa hal yang di sini ya, tentang IT mungkin ya, yang tahun lalu ya, ini akan di tempat kami akan memaparkan sesuatu, kemudian menyusun konsepnya, indikatornya, kemudian validasi indikator, kemudian menelusuri ketersediaan data. Karena data yang kita gunakan untuk tahun ini dari beberapa KL, kemudian lembaga itu kita minta untuk menyiapkan datanya, data yang akan kita ukur itu. Jadi nanti kita harapkan semua provinsi dan bahkan kabupaten kota bisa kita ukur semuanya gitu ya. Kita masih berharap seperti itu, mudah-mudahan di level kabupaten kota itu masih bisa terjangkau semua. Jadi kalau kita lihat 2021 sudah kelihatan tidak semua kabupaten kota ngisi gitu. Ada beberapa kabupaten kota yang cukup aktif untuk mengisi IDSD, nilainya bagus. Kemudian ada yang tidak sempat mengisi mungkin ya, atau mengisinya tidak terlalu intensif, hasilnya jelek dan sebagainya. Nah ini memang agak
agak misleading kalau kita bisa lihat, karena IDD itu kan sebenarnya menggambarkan kondisi daya saing di daerah, kondisi daya saing tentu saja melihat data-data yang menggambarkan kondisi tersebut seperti itu. Jadi makanya tahun ini kita coba untuk mengukur melalui data sumber. Kemudian tahun depan mungkin akan kita tambahkan beberapa indikator yang memungkinkan jika dilakukan survei opini langsung. Bagian indikator yang kita punya responden kemungkinan dia nanti akan kita tambahkan untuk tahun depan. Bagian tahun ini kita akan fokus untuk melakukan pengukuran menggunakan data sumber. Itu. Nah ini pengukurannya itu dilakukan berdasarkan ini direktorat pengukuran dan indikator. Ini data ini diberi itu pengukuran indikator, standarisasi, pengumpulan data sampai dengan aplikasi hasil. Ini kerangka kami di 2022 ada 12 pilar utama tadi yang untuk persiapan teknologi itu sebenarnya aslinya adalah adopsi BK, aktualisasi kepada adopsi BK. Jadi masih kita tempat punya untung SDM, pasar dan sistem inovasi. Ada institusi, ada infrastruktur sama, CBK-nya kembali kepada konsep GCI, kemudian stabilitas ekonomi makro ini juga kembali agak lebih fokus ke ekonomi makro yang seperti GCI, ada kesehatan, keterampilan, ini sama persis dengan yang ada di pengukuran sebelumnya, ada pasar produk, kerja, keuangan, ukuran pasar, ini juga sistem keuangan ini juga dibuatkan kepada indikator PCI yang di IDC 2021 ekonomi daerah secara cukup makro ya. Dan ekosistem inovasi ini ada dinamika bisnis dan kapasitas inovasi. Jadi di tahun 2021 ini kita coba akan mengarah ya atau kembali kepada indikator yang biasa digunakan di PCI 2021 dengan pertimbangan bahwa beberapa indikator itu yang mungkin bisa kita dapatkan datanya dan sesuai dengan daerah, sesuai dengan provinsi, sesuai dengan kabupaten kota. Jadi di sini ada beberapa indikator nanti yang digunakan untuk provinsi, ada juga beberapa indikator yang digunakan hanya untuk kabupaten kota. Ada beberapa indikator yang tidak ada datanya di kabupaten kota. Jadi ada hampir sama ini di 2021 sebenarnya begitu juga. Jadi tidak semua indikator itu sama untuk level provinsi maupun level kabupaten. Jadi yang bisa saya sampaikan memang ini sampai dengan indikator mohon izin Pak Kaban. Jadi memang saya belum mengeluarkan angka karena angka itu nanti akan dikeluarkan secara resmi tentu saja dari BIM. Akan ada momen atau event untuk mengeluarkan angka tersebut. Namun demikian kita pagi ini bisa berdiskusi tentang bagaimana kira-kira sebenarnya peran kami jadi seperti apa, begitu ya Pak Kaban ya, Pak Kabit. Jadi kalau kemarin kan jelas ya, misalnya saya harus membiarkan ketika saya itu keluarlah nilainya dan sebagainya. Cara ini catatan dari berilah yang mengukur itu. Jadi teman-teman mencari data dari beberapa KL dan data dari KL itu sebenarnya sumbernya data dari daerah juga sebenarnya, data dari daerah. Nah, makanya nanti perlu kita cross check gitu ya. Nah, misalnya data yang diambil dari itu ternyata nggak update ya, atau kok masih ada lag gitu ya, ketinggalan satu dua dan sebagainya. Nanti perlu kita upayakan bagaimana supaya data yang ada di KL ketika data itu merupakan sumber dari kabupaten kota, mungkin nanti kita dorong supaya data itu cepat untuk ini ya, sinkronisasinya. Dan IDSD ini memang cukup luas cakupannya, daya saing, produktivitas, jadi memang cukup luas. Kalau kita lihat hubungannya dengan breeder atau hubungannya dengan
Bapelitbang gitu atau Bapedalitbang ya, Bapedalitbang. Jadi kalau Bapeda sendiri mungkin luas ya, Bapak ya, kalau Balitbang sendiri mungkin malah lebih spesifik lagi seperti itu. Jadi ada beberapa indikator seperti indikator utama sebelumnya yang menjadi ranah dari Balitbang atau Brida atau Bapelitbang atau Bapelida. Ada juga yang sebenarnya bukan, juga ada beberapa yang menjadi ranah UPD lain seperti itu. Jadi nanti kita lihat beberapa indikator yang menjadi ranah dari Brida atau juga ranah dari UPD lain, tetapi masih bisa dikoordinasikan melalui Brida. Tapi institusi ini misalnya keamanan ini kan sebenarnya mungkin agak jauh ya Bapak Ibu ya, mungkin kondisi yang dari tingkat kejahatan dan sebagainya ini mungkin di dinas yang berbeda ini ya, bisa untuk penanganan ini. Media sosial mungkin ini datanya dari Pusenas, rekan-rekan mendapatkannya. Kalau yang keamanan ini dari Polri ya, saya dari statistik kriminal juga ada ya, dari Satgas Cyberbully juga ada di sana datanya. Check and balance ini juga sebenarnya bisa dari salah satunya ya, kan Bapelitbang atau Bapedalitbang menjadi salah satu OPD, jadi mungkin akan memberikan salah satu nilai atau angka di situ seperti data pemerintah, reformasi birokrasi, mungkin lebih di inspektorat mungkin ya, di inspektorat yang bisa nanti mendukung terkait di sini, termasuk transparansi ini juga menjadi inspektorat, kualitas administrasi pertanahan, kepemilikan ya, kalau di sana mungkin ada dinas tertentu ya yang mengampuni, kemudian ada stabilitas kebijakan bisnis di BKPMD mungkin ya, kemudian dinas lingkungan juga di sini. Jadi memang indikator ini cukup luas. Seperti sebelumnya mungkin yang mencari datanya dari Balitbang ya, jadi kita lihat data ini dari student. Kemudian infrastruktur dari Kementerian PU atau Dinas PU ya, atau juga mungkin bahkan ini dari jalan-jalan nasional mungkin ya, yang akan menjadi bukan ranah dari provinsi. Jadi ada beberapa indikator ini yang menjadi bisa diintervensi langsung oleh daerah, ada juga beberapa yang tidak diintervensi. Oleh karena itu sebenarnya akan kita highlight mengenai hasil IDSD itu tidak semata-mata dari ranking, gitu ya. Kalau dari ranking nanti bisa misleading, jadi nanti akan kita lihat dari reportnya IDSD ini lebih kepada bagaimana Brida bisa memanfaatkan ini, kemudian bisa punya intervensi. Kelistrikan, ini PLN mungkin ya, air minum dari DPRN dan sebagainya. Dan untuk ketiga, ini juga dari beberapa provider yang memberikan, kemudian juga pengguna TIK. Ini untuk yang di sini. Kemudian untuk ekonomi makro, kita lihat inflasi juga mungkin agak kecil ya, dan kawan daerah ya, apalagi Brida ya, mungkin ini agak angkanya dari situ, tapi kedekatan untuk memberikan intervensi ini agak jauh. Jadi kapasitas fiskal ada beberapa data ini makro ya, makro pertumbuhan ekonomi berdasarkan harga konstan, kemudian pengangguran ya, ketahanan pangan, investasi, ini juga menjadi KPMD, itu tidak berkaitan dengan harga pelaku. Dan itu ada keterampilan. Ini makro ini menjadi indikator dari hasil outcome ya, outcome atau dampak teman. Jadi dampak dari daya saing itu. Keterampilan kerja sehari atau sekolah, lulus
Pelabuhan digital ini ada di Kementerian Pendidikan, ada dinas pendidikan di sana, ada masa depan sekolah, kemudian rasio guru ya, kemudian menemukan survei yang terakhir, konstitusi selama mengajar, ada beberapa indikator yang nanti akan kita tunda sebenarnya, karena harus menggunakan survei ya. Tapi yang kita gunakan saat ini semuanya yang datanya tersedia secara kesehatan juga kita dekati dengan itu asal produk ini bagaimana dominasi pasar yang ada di sana, persaingan yang ada di daerah sekitar kemudian tenaga kerja juga ada bagaimana kemudahan untuk menghajar tenaga kerja yang ada di tingkat lokal, misalkan seperti tenaga kerja aktif siapa supaya pengusaha itu mudah untuk mendapatkan kerja itu dan bagaimana hak pekerja dan ini kemudian perimbangan antara identitas ini dan organisasi dan organisasi ini yang sampai dengan pilar 8, pilar 9 tentang keuangan ini juga mungkin nanti bisa berpengaruh pada pengembangan usaha-usaha baru berbasis teknologi, berbasis riset ya tentang adanya sumber rakyat, kemudian pembiayaan, bagaimana keadaan listrik yang bermasalah, kemudian ukuran pasar semakin besar ukurannya semakin bagus ini ya. Kalau kota mungkin hampir semua kota dari sisi besaran mungkin tidak terlalu besar ya, tapi dari sisi kalau dilihat per kapitanya mungkin daya belinya mungkin kuat. Nilai impor ini sebenarnya menggambarkan seberapa besar di pasar tersebut bisa menyerap produk. Jadi kalau kita lihat kan sampai 10 tahun ini masih menjadi apa ya indikator yang tidak turun dengan tiga itu atau dengan itu. Kemudian yang 11-12 tentang ekosistem inovasi pilar yang terakhir ya untuk kemudahan untuk usaha yang ada di PKPN nya, kemudian ada kolaborasi, kemudian ketersediaan tenaga kerja, adanya kluster-kluster industri atau sentra-sentra atau kelompok-kelompok pertumbuhan ekonomi lah ya, seperti itu yang ada di daerah itu bisa segera menumbuhkan daerah kolaborasi. Kemudian ada beberapa hal yang agak sulit mungkin ya riset ya dengan publikasi ilmiah ya ini mungkin dari dosen bisa dari rekan-rekan peneliti, riset yang ada di Litbang ya, mungkin dari nanti di bawah info dari kapal mungkin di Litbang yang ada di Kota Mobagu, dan di sana banyak risetnya mungkin ya dari dengan kolaborasi dengan rekan-rekan di perguruan tinggi gitu, tempat kemudian juga dengan tim yang ada, mungkin ada tim yang di Sulawesi Utara dan bisa bersama untuk melakukan beberapa hal terkait riset ini ya, karena kalau kita lihat beberapa di kabupaten itu ada sumber dayanya agak minimal gitu untuk melakukan kegiatan riset. Mungkin kalau melakukan bagaimana bisa dimanfaatkan kepada masyarakat mungkin lebih dampak nantinya. Kemudian belanja riset ini bisa juga dilihat dari persentase mungkin anggaran untuk riset seperti itu diukur. Kemudian indeks kebutuhan lembaga riset ini biasanya ada di kemudian pendidikan daerah. Riset kemudian komersialisasi jumlah pergerakan yang dilakukan. Jadi itu sebenarnya untuk beberapa indikator yang akan kita ukur, kemudian bagaimana nanti Litbang, gitu ya, bidang Litbang
atau secara umum Bapeda Litbang bisa bisa berkontribusi dalam perbaikan nanti jika ya kita nilai yang disampaikan nanti diumumkan secara formal nanti oleh BRIN gitu ya, jadi bisa bisa dirujuk untuk melakukan perbaikan kita. Jadi mungkin ini yang baru bisa kami sampaikan. Mohon maaf sekali lagi Pak Kaban, Bukadi, kemarin dan kawan-kawan, memang kami belum bisa menyampaikan secara lebih detail daripada ini ya, sebelum nanti kita sampaikan secara formal hasil yang dilakukan, yang saat ini ya sedang dilakukan oleh rekan-rekan yang sedang mendukung untuk kabupaten kota seperti itu. Di yang provinsi pun nanti juga akan menunggu yang kedua resmi dari rekan-rekan yang sedang mendukung saat ini tentang IDFD. Jadi akan nanti kita diskusikan untuk pagi ini beberapa hal yang mungkin saya bisa menyampaikan kepada rekan-rekan ya, karena memang agak berbeda metodologinya di sini, jadi akan banyak berpengaruh ini. Saya tahu dari Bapak Ibu banyak di rekan-rekan di Litbang ini juga sebenarnya khawatir bagaimana nanti akan turun atau akan naik dan sebagainya. Tadi Pak Kapan juga sampaikan sekarang sebenarnya sudah tadi 1, berapa nilainya yang sedang dan targetnya tentu saja target kita optimis bahwa nilai itu akan bisa naik seperti itu. Nah, jadi memang indikator ini kemudian skala penilaian juga sebenarnya nanti akan ada perbedaan ini. Kalau dulu karena kita menggunakan dari 1 sampai 5 ya, salah ya, berarti dia 1 sampai 5, maka nilainya itu ya antara 1 sampai 5 itu ya, jadi 1,3, ada yang nilainya 4, ada yang nilainya 3 dan sebagainya. Nah sekarang kita menggunakan skala 100, menggunakan skala 100, jadi seperti yang ada di CCI kita menggunakan skala 100 seperti itu. Namun kemudian nanti masih bisa dikonversi, ke skala-skala yang kalau ingin kita melihat atau membandingkan dengan skala yang ada sebelumnya. Tapi sekali lagi kita ingin IDFD ini bukan hanya kita bandingkan ini ya angkanya itu ya. Jadi kita ingin lihat keunikan kemudian keberhasilan mungkin ya dari yang diupayakan oleh teman-teman di OPD khususnya di Litbang atau Fakultas Litbang gitu ya, yang nanti bisa dipikirkan di tempat lain atau mana yang akan perlu dilakukan perbaikan seperti itu. Jadi demikian Pak Kawan juga Pak Denis yang bisa kami sampaikan secara publik mungkin untuk sampainya saat ini. Jadi mari kita diskusikan beberapa hal yang mungkin perlu klarifikasi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Agus, luar biasa singkat, padat. Mudah-mudahan bisa teman-teman yang ada di sini bisa menangkap apa yang diuraikan oleh Pak Agus. Mungkin ada kita buka diskusi, mungkin ada teman-teman ada tanggapan, komentar atau apa, silakan saya persilakan bagi teman-teman yang ada di sini, ibu bapak sekretaris, bapak-bapak kepala bidang dan lain sebagainya. Nah sebelum mereka, jadi Pak Agus ini ada sedikit sentilan menarik dari teman-teman masuk ke saya, itu terkait publikasi ilmiah tadi. Publikasi ilmiah kira-kira katanya bagaimana modelnya itu, kemudian media yang diberikan bisa tidak lewat media sosial, misalnya YouTube dan lain sebagainya, yang dipublikasikan setiap saat kegiatan-kegiatan kita tapi bersifat ilmiah. Kemudian hasil-hasil kajian dan lain sebagainya itu kemudian misalnya dipointerkan, kemudian disampaikan ke YouTube, dia bersifat
sosial kemasyarakatan begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang ada beberapa hal yang menarik di sini. Ini terkait penilaian yang terkait pertanahan. Pertanahan memang ini butuh kolaborasi karena memang pertanahan ini lebih banyak ke instansi vertikal yang menangani ini, sehingga memang untuk menjejot nilainya dan sebagainya butuh koordinasi ini. Dan kita juga kalau di daerah yang agak berjuang sih untuk ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, infrastruktur. Kira-kira bagaimana menilainya ini? Kalau ketemu waktu itu jelas tidak akan pernah ada semacam pelabuhan, tidak akan susah ada bandara, karena memang kotanya kecil, tetapi aksesnya dekat. Pelabuhan itu dekat, ada 3 pelabuhan, bahkan sampai 4 pelabuhan, ada yang 2 jam, ada yang 1,5 jam, ada yang cuma tidak sampai 1 jam. Kemudian bandara nanti akan ada itu cuma 45 kilo dari Kutong Baru, jadi dekat, sebenarnya dekat sekali untuk orang Kutong Baru ini. Nah, bagaimana pengaruh nilainya itu? Nah, ini dari teman-teman. Barangkali itu yang pertama, Pak. Nanti akan dilanjutkan, mungkin ada komentar dari temannya. Terima kasih. Bisa langsung, Pak, ditanggapi dulu. Baik, Pak Kaban. Mohon maaf tadi agak ini Pak, suaranya agak gimana Pak? Mungkin coba mudah-mudahan tidak salah dengar. Jadi yang pertama tadi tentang publikasinya ya Pak Kaban? Iya, publikasinya. Bisa nggak lewat biasanya kan lewat website resmi. Nah sekarang ada yang bersifat media sosial itu, bisa nggak lewat di situ, misalnya YouTube atau Facebook, maksudnya yang penting sudah dipublikasikan dan dibaca oleh semua kalangan dan bisa jadi referensi. Nah, baik, terima kasih Pak. Ya memang ya publikasinya memang ya seperti biasa Pak, jadi memang biasanya ada mekanismenya untuk publikasi itu di jurnal bisa, conference mungkin bisa ya. Kemudian kalau di medsos itu mungkin apa ya? Seperti sosialisasi atau sebenarnya publikasi juga, tapi mungkin semi populer ya kalau di medsos itu. Jadi untuk penghitungannya mungkin ada setelah ini akan menghitung publikasinya. Jadi beberapa yang ada dipublikasikan di ini, tapi ukurannya daerah apa yang satu daerah itu. Jadi kalau seandainya ada publikasinya yang ada afiliasi dengan kota itu nanti akan terukur. Jadi teman-teman ambil dari portal-portal yang ada di Kurdistan kalau ini, jadi nanti akan berikan sana. Tapi kalau medsos ini mungkin sebenarnya publikasi juga, tapi tidak langsung ke publikasinya. Kemudian nomor 2 tadi mohon izin, memang agak suaranya ini Pak, memang kalau pakai Zoom seperti ini agak kurang begitu jelas. Tapi tadi sepertinya tentang ini ya Pak, infrastruktur ya Pak, infrastruktur pelabuhan bandara untuk pelabuhan dan bandara Pak. Artinya di Kota Mobagu itu kalau untuk pelabuhan laut terutama itu tidak mungkin ada karena kita tidak ada laut. Sungai juga cuma bor-bor gitu. Jadi mengukurnya itu, tapi akses ke situ dekat. Artinya bukan kita yang punya, tapi aksesnya dekat. Artinya pemanfaatannya untuk Kota Mobagu juga. Begitu juga bandar udara. Ada 2 bandar udara dari Kota Mobagu, satu di Manado itu kurang lebih 3 jam, tapi bandar yang baru ini ada di kabupaten sebelah itu cuma 45 kilo, dekat sekali. Nah, apakah itu bisa menambah pundi-pundi nilai bahwa kita juga punya sebenarnya bandara tapi milik orang lain tapi dimanfaatkan? Karena orang-orang yang di bandara itu tempat stay-nya di Kota Mobagu, hanya cuma operasionalnya ada di kabupaten sebelah. Itu Pak. Oke Pak. Sepertinya ini ya Pak, apa namanya, meskipun tadi lokasinya memang agak di tengah ya Pak, kalau Kota Mobagu ya. Iya. Tengah, tapi
Tapi ini ya, akses terhadap pelabuhan itu sebenarnya dekat ya Pak ya. Iya, Jadi dekat. cuma nanti memang ini agak ini ya, agak berbeda ya. Jadi kalau kita hitung itu sebenarnya bukan ada di dalam Kota Lubang, tapi Kota Lubang itu punya akses sebenarnya, punya akses ya terhadap gitu ya. Kalau saya nggak salah itu. Iya Pak. Punya akses terhadap pelabuhan-pelabuhan itu ya. Jadi ini mungkin perlu kita perhatikan juga, Mbak. Coba nanti kita diskusikan ya. Kalau yang kita hitung itu sebenarnya yang ada di daerah tersebut, gitu ya. Ada di daerah tersebut, tapi sebenarnya meskipun tidak ada di daerah tersebut, tapi dekat ini ya. Jadi aksesnya biasanya sebenarnya dipengaruhi juga oleh daerah-daerah sekitar ini. Begitu ya Pak? Kalau itu. Iya, Jadi Pak. sebenarnya begitu ya Pak. Ya, justru bandara itu nanti yang berpengaruh justru Kota Mobagu, Pak. Karena tempat stay-nya, mungkin perkantorannya, nanti kantor-kantor yang menggunakan itu lebih banyak di Kota Mobagu. Oke Pak. Ya. Oke baik Pak. Jadi ini agak unik ini Pak. Apa namanya keterkaitan wilayah ya. Iya. Ya. Jadi pengaruh kepada desa. Baik Pak, ini menjadi maksud dan yang menarik. Ada yang silakan. Pak Dia, silakan. Iya. Tanyakan itu salah paham. Oh baik, terima kasih. Begini Pak Agus, kebetulan juga di Kota Mobagu ada PDAM yang punya kabupaten sebelah, tetapi digunakan oleh Kota Mobagu. Apakah juga itu bisa diambil sebagai untuk menambah bobot di Kota Mobagu? Mungkin itu saja dulu. Terima kasih. Ini bersama dengan Nyaliti ya, PDAM-nya kan di kampus sebelah ya, tapi kita menggunakan itu gitu ya, kita menggunakan itu ya, artinya kita bisa memanfaatkan ya, mobilitasnya yang ada di kota tersebut. Ya. Baik Pak, ini memang saat ini kita menghitung yang ada di daerah tersebut ya, jadi coba nanti ini agak unik ini Pak. Jadi begini Pak. Saya ya penggunaan sumber daya yang ada ya. Tapi gimana itu Pak? Secara data kita kan berdasarkan data ya Pak. Kalau nanti berdasarkan survei itu Bapak bisa jelaskan. Tapi kan teman-teman nanti berdasarkan data-data ya. Data ini bisa dilihat. Artinya pemanfaatan dari air itu berarti tidak bermasalah. Gimana Pak? Nah ininya. Iya, Pak. Kredibilitas yang kita lihat ya, kita lihat dari yang diukur. Iya. Saya sementara buka ini berarti di Kota dulu Pak ya. Kesehatan, perubahan tertentu Oke, ya. tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa. Kami tunggu. Akses air minum layak. Nah, akses air minum ini akses air minum biasanya ada di berapa saja yang berbeda. Akses air minum itu ada di BPS, ada di ini ya, di dapatnya mungkin dari PDAM ya. Iya. Itu pelanggan PDAM. Izin Pak Agus. Dan PDAM ini gimana Pak? Meskipun ada di ini pelanggan nggak besar nggak di situ? Kalau di Kota Mobagu misalnya Pak ya. Jadi rasio pelanggan PDAM dibanding jumlah rumah tangga itu kalau tinggi, meskipun PDAM-nya ada di kabupaten sebelah, tetapi kalau rasio pelanggan PDAM di kota ini cukup tinggi, berarti nilainya tinggi. Gimana Pak? Kira-kira tadi itu? Tercatatnya seperti apa? Tercatatnya apakah pelanggan PDAM ini yang di Kota Mobagu atas nama di Kota Mobagu kan Pak? Bukan di belah kan? Ya, baik, izin Pak Agus. Jadi PDAM-nya ini ada posisi di Kota Mobagu, tetapi yang punya kabupaten sebelah. Dan pelanggannya kebanyakan hanya kota-kota Mobagu. Pelanggan yang kabupaten sebelah itu belum ada. Jadi mungkin ini bisa menambah poin-poin untuk ini ke kota-kota Mobagu. Jadi posisi PDAM itu ada di kota-kota Mobagu, tetapi pemiliknya kabupaten sebelah. Mungkin itu bagus.
Baik, Pak. Nah, jadi ini memang unik ya beberapa hal ini ya. Nanti akan kita sampaikan kepada teman-teman bagaimana bisa tadi mudah-mudahan ada ini ya, ada karena yang penting cuma utilitas ya, utilitas. Kalau utilitas dan memang perkara itu jadi nanti kemungkinan akan ditulis sebagai ini ya angka yang bisa digunakan. Baik, terima kasih ya masukannya Pak. Ya, silakan yang lain. Ada yang Terima kasih banyak Mas Komandan atas kesempatan langsung ke Pak Dr. Agus. Saya tidak bertanya, tapi saya kira saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan bagaimana perkembangan indeks dari suatu daerah tentu ada implikasinya. Dalam hal ini jika ada hal yang kita buat tentu ada juga dalam hal ini terkait dengan penganggaran. Nah tentu kondisi saat ini penganggaran khusus semua daerah bahkan di Indonesia ini khusus di Kota Baru itu memang menurun jauh ya, kurang lebih 200 M ya penganggarannya dipangkas di daerah kami. Nah sehingga bagaimana Kota Baru itu bisa meningkatkan satu indeks di pembangunan daerah sementara dari segi penganggaran juga bahkan dipangkas begini, sehingga otomatis kami memperdayakan anggaran yang apa adanya saya kira dan tidak maksimal ya, pasti begitu. Kami melihat pernah terjadi di Kota Baru ada satu inflasi di tahun 2020 itu inflasi dalam hal ikan ya, ikan cakalang di Kota Baru juga terjadi ada inflasi di Kota Baru yang sebetulnya Kota Baru itu mengalami inflasi ikan cakalang itu sebetulnya satu hal yang mustahil sebetulnya juga karena bahkan Sulawesi Utara berhasil ikan cakalang. Saya kira yang jadi pertanyaan kenapa boleh inflasi bahkan kenapa bukan di daerah Irian Jaya sana. Nah, tentu hal ini semua dapat meningkatkan inflasi yang saya pikir ini terkait dengan penganggaran. Nah termasuk dalam hal yang baru dan COVID. Bahkan sampai saat ini bagaimana meningkatkan perekonomian jika inflasinya terjadi. Tentu ada pasar murah yang dibuat. Bagaimana membuat pasar murah kemudian tidak ada anggaran yang harus dianggarkan? Kalaupun toh ada, tentu tidak maksimal. Hanya sekedar buatlah pasar murah, tapi bukan berarti meningkatkan atau memperbaiki indeks pembangunan daerah. Nah, saya kira itu yang sedikit gambaran bagi kami. Sekiranya juga terkait anggaran ini sangat penting bagi satu daerah. Tidak hanya mengharapkan data, tapi mengharapkan nominal, saya kira. Itu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain ada? Sebelum dijawab. Karena tadi kurang jelas, mungkin yang Pak Den tadi mungkin juga Pak Den. Jadi Pak Den ikut Zoom nih, mungkin bisa membantu. Apa tadi? Kira Allah hampir Allah semua ini rekan ya ikut yang masuk di Zoom mungkin bisa mengulang lagi tadi apa ya? Ya, jadi maksudnya begini Pak Agus, bahwa salah satu indikator yang akan diukurkan masalah stabilitas ekonomi, inflasi. Ya, Pak. Nah, kebetulan di Sulawesi Utara itu indeks pengukuran inflasi ada 2 daerah yang jadi patokannya, Manado dan Kota Mobagu. Nah, inflasi di Kota Mobagu itu sangat dipengaruhi oleh tingkat pembiayaan dari pusat. Karena Kota Mobagu itu merupakan transit dana-dana dari pusat, jadi daerah. Sehingga untuk mengelola itu memang ada
kita ketergantungan dari dana pusat. Ketika misalnya dana transfer berkurang, biasanya harga-harga naik karena kan pembiayaan pemerintah masih dominan. Sehingga ketika dana transfer kurang, misalnya tahun ini dikurangi 200 miliar biaya, itu inflasi berpengaruh, nggak melonjak, fluktuatif, naik. Nah, apakah itu maksudnya mungkin semacam keluhan bahwa kita tidak bisa bergerak di situ. Pengaruhnya cukup dari pusat, misalnya sebenarnya kita yang dinilai, tapi itu berpengaruh dari pihak ketiga dari pusat. Kurang lebih itu bahasanya mungkin. Terima kasih Pak. Memang ada beberapa indikator yang sebenarnya agak boleh dikatakan di luar kendali daerahnya. Seperti inflasi ini agak sulit ini. Inflasi itu kalau di provinsi aja mungkin agak sulit ya. Ini memang pusat sebenarnya yang banyak pengaruh di situ. Mungkin ada upaya misalnya. Kabupaten kota kadang-kadang pemerintah ada upaya menanam di lahan kosong dan sebagainya untuk supaya inflasi terkendali, tapi sebenarnya mungkin sporadis dan sebenarnya nggak besar, mungkin dampaknya mungkin nggak terlalu besar. Nah tapi memang ada beberapa hal nanti makanya ini kita tidak ingin sebenarnya indeks secara globalnya, secara ini kita terlalu ekspos untuk dibandingkan. Kita sebenarnya tidak ingin membandingkan, tapi karena hasilnya itu kan angka, otomatis daerah akan saling membandingkan. Tapi kita ingin menghindari itu Pak. Jadi kita ingin tidak terlalu kepada, apalagi ada beberapa indikator yang di luar jangkauan kita. Tetapi ini memang dalam konteks daya saing daerah memang penting gitu. Jadi kita memang tidak bisa menghilangkan juga gitu, karena kalau inflasi tinggi kan pastinya DSN itu agak susah nih ya kan, untuk ekonomi jadi lebih sulit dan sebagainya. Tapi beberapa hal memang kita tidak terlalu banyak karena tekankan gitu bahwa daerah akan banyak berperan di situ ya, karena ada beberapa hal yang sifatnya makroekonomi itu sangat dipengaruhi oleh jaringan luar seperti itu dari pemerintah, sudah provinsi, sudah seluruh juga, tapi tidak begitu banyak dari pemerintah dan kota. Jadi seperti itu Pak. Jadi memang tidak semuanya dalam jangkauan kita untuk mengintervensi dari wilayah yang nanti ada di negara tersebut. Tapi itu tidak apa-apa, tidak menjadi kejelekan atau apa gitu ya, atau hal yang menjadi tidak apa-apa gitu. Jadi memang itu bukan ranah gitu ya untuk soal intervensi. Baik Pak, terima kasih.